Saya hanya bisa geleng-geleng kepala melihat sikap Ayah Kinasih. Dia seperti tak terlihat merasa menyesal melihat anak semata wayangnya menjadi seperti itu. Beda dengan ibu yang selalu terlihat sedih dan sesekali menangisi keadaan Kinasih. Jadi sejak Kinasih depresi, saya dan ibu saya diminta untuk menetap di rumah Kinasih. Kami tinggal di pavilion kecil belakang rumah yang berseberangan dengan jendela kamar tempat Kinasih. Saya juga disuruh bekerja di gilingan padi keluarga Kinasih. Dan sepulang kerja, saya dan Simbok bergantian untuk merawat Kinasih. Karena saya dan Kinasih tumbuh bersama dari kecil, kita sudah seperti keluarga. Saya pun sudah menganggap dia seperti kakak saya. Walaupun saya anak pembantu dan Kinasih anak majikan, dulu sewaktu Kinasih masih sehat, kami sering bertukar cerita tentang apapun. Tapi keadaan sekarang cukup memprihatinkan. Hari pun berlalu. Mbak Kinasih, begitu saya memanggilnya. Semakin hari semakin kelebihan berat badan. Nafasnya mulai terengah-engah. Pak Mantri menyarankan untuk mengurangi jatah makannya. Tapi yang tidak ia tahu, Mbak Kinasih akan marah bila jatah makannya dikurangi. Seperti yang tadi diceritakan, Mbak Kinasih akan membunyikan loncengnya bila ingin makan. Dengan waktu yang acak, entah siang, sore, bahkan tengah malam. Suara lonceng itu kini menjadi pertanda kebaikan bagi kami. Bila dalam 1-2 jam tidak ada suara lonceng, kami justru khawatir dan buru-buru mengintip lewat jendela. Dan yang saya lihat hanyalah Mbak Kinasih yang sedang melamun dengan tatapan kosongnya. Menurut pandangan saya, Mbak Kinasih tidak sepenuhnya depresi, karena dia masih bisa mengobrol nyambung dengan saya, walaupun itu kadang-kadang. Tapi di waktu tertentu, dia akan mengamuk dan menyerang orang di sekitarnya. Suatu malam sekitar pukul jam 10, saya mendengar suara kayu yang patah dan suara lonceng yang tak henti dibunyikan. Saya pun bergegas menghampiri kamar Mbak Kinasih, dan ternyata tempat tidurnya roboh. Karena waktu itu Mbak Kinasih mau buang air besar, dan ketika dia menggeserkan badannya, entah kenapa tempat itu roboh di bagian pinggirnya. Dengan satu kakinya yang dirantai, dia menangis dengan kotorannya yang sudah terlanjur keluar. Sangat menyedihkan. Di situ sepertinya dia sadar. Dengan tangisan bak anak kecil dia memanggil-manggil saya. Tolong Bin, tulungi Bin, Karbin. Dengan terkopoh-kopoh saya menggeser badan Mbak Kinasih. Tak peduli lagi saya ada kotoran yang mengenai baju saya. Di situ ada Simbok dan ibu yang masuk. Bapak cuma mengintip saja dari luar, dan tiba-tiba Mbak Kinasih pun terdiam melihat saya mengambil garpu makan di sebelahnya dan menyerang saya. Saya yang belum siap tak sempat menghindar. Dicucukkanlah garpu itu mengenai pundak saya sambil dia berkata, "Purbo, Purbo, Purbo." Saya pun berlari menjauh. Mbak Kinasih mencoba mengejar saya tapi tertahan karena satu kakinya dirantai. Keadaan pun ricuh. Saya keluar kamar. Untung garpu itu tak terlalu tajam, jadi tidak menimbulkan luka yang cukup berarti bagi saya. Apakah di situ saya marah? Tidak. Justru saya menjadi semakin iba dengan Mbak Kinasih. Saya ke kamar mandi membersihkan diri sembari menangisi Mbak Kinasih. Malang sekali nasibnya. Setelah mandi, keadaan di sana masih tegang, tapi Mbak Kinasih sudah tenang. Sudah dibersihkan sama Simbok, tapi dia masih menangis lirih. Saya mengintip dari jendela. Mbak Kinasih menangis mencari saya, memanggil-manggil nama saya. Bin, Karbin, nang di Karbin, kon rene, aku arep njaluk ngapura.
Ini adalah momen yang sangat emosional. Saya pasti akan menangis kalau menceritakannya kembali. Kembali ke cerita. Dari jendela saya menjawab, "Aku ning kene, Mbak. Di ngapura ya Mbak Yumu iki," kata beliau dengan menahan air mata. Saya menjawab, "Rapopo, Mbak. Aku rapopo." Sejak kejadian itu, Mbak Kinasi menjadi lebih tenang dan mulai bisa diajak sedikit berkomunikasi. Pernah saya menyarankan agar rantai yang mengikat kakinya dilepas, tapi Mbak Kinasi tidak mau. Dia tidak mau membahayakan dirinya, apalagi orang lain. Dia selalu mengatakan ada sesuatu yang gelap dalam dirinya, yang bisa saja suatu saat muncul. Hari pun berlalu masih dengan aktivitas yang sama. Mbak Kinasih dengan loncengnya.